stop pakai to-do list bakal bikin lo nggak produktif. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Saat kita mau produktif, mulailah dengan pondasinya dulu, yaitu manajemen waktu. Kenapa di awal gue bilang stop pakai to-do list? Karena itu adalah teknik manajemen waktu paling dasar. Daripada kita nggak punya teknik sama sekali, to-do list itu bagus. Tapi kalau kita udah terbiasa pakai to-do list, ayo level up. Apa level berikutnya? Gunakanlah sistem jadwal. Seperti Google Calendar. Ini contohnya Google Calendar gue, dan semua jadwal gue terpetakan. Termasuk sekarang syuting juga gue masukin ke kalender. Semua harus dijadwalkan. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, gimana ya caranya gue bisa lebih produktif? Gimana ya caranya gue manage waktu dengan baik? Gimana caranya supaya semua tugas bisa terkerjakan? Coba tunjukin kalender lu mana. Sesimpel tuh, gue pasti tanyain. Coba mana kalender lu? Ini gue evaluasi, mana yang benar, mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Makanya gue nge-coaching orang untuk manajemen waktu lebih baik. Ketika kita bisa mengelola waktu lebih baik, maka semua tugas kita bisa selesai dengan lebih cepat. Gak ada lagi tugas yang miss, gak ada lagi tugas yang terbengkalai. Kita jadi tidak menunda-nunda lagi. Kenapa? Karena semuanya terjadwalkan. Ada 2 tips yang gue pengen lo bener-bener terapin. Please banget untuk video ini terapin. Jangan cuma ditonton, oke? Tolong diterapkan. Yang pertama, setiap tugas harus ditulis. Jangan cuma diingat-ingat dalam pikiran. Bahkan kalaupun lo masih di level to-do list, tulisin semuanya, literally semuanya. Bukan hanya pekerjaan-pekerjaan, bukan hanya tugas-tugas, bukan hanya daftar rapat, tapi juga ngirim proposal, ngisi presensi, hal-hal yang kecil pun kita tulis. Bahkan kita mau beli telur ke warung, atau kita mau pergi ke tukang pangkas, tetap kita tuliskan semua. Personal, profesional, semua harus dirincikan, supaya nggak ada yang lupa. Yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus masukin ke kalender, masukin ke jadwal. Apa perbedaan mendasar antara to-do list dan sistem jadwal? Ini hanya daftar tugas. Yang ini daftar tugas plus kapan mengerjakannya. Ada waktu mulai, ada waktu selesai, ada durasi, bisa ditambahkan tempat, deskripsi, dan banyak lagi. Yang terpenting adalah kita tahu secara visual, hari ini apa aja sih agenda kita, hari ini apa saja kegiatan dan tugas kita, sehingga kita bisa tinggal menjalankannya saja. Di awal hari gue nggak bingung lagi, hari ini mau ngapain ya? Hari ini mau ngelakuin yang mana dulu ya? Karena dari kemarin-kemarin udah dijadwalkan buat hari ini apa saja agendanya. Nah, lo harus jadwalkan sebegitunya. Dan saat memasukkan ke sistem jadwal kita, jangan asal tulis. Sebagai contoh, salah satu klien gue yang mahasiswa, nulisnya skripsian, jam 7 sampai jam 9. Gue jamin nggak akan dikerjain. Bakal nggak fokus, bakal terdistraksi, bakal ngerjain hal lain, karena nggak ada kemendesakan di sana. Daripada sekedar skripsian, gunakan kalimat yang diawali kata kerja dan super spesifik. Jangan tulis skripsian, tapi tulislah mengetik bab 2.3, menambahkan ilustrasi gambar 8. Benar-benar sangat spesifik, supaya ketika kita mengerjakannya, tahu persis apa yang mau dilakukan. Jadi ketika kita buat sistem jadwal, semuanya harus benar-benar spesifik, terutama untuk tugas. Kalau untuk agenda rapat, biasanya kita langsung paham isinya apa. Tapi kalau untuk tugas yang kita kerjakan sendiri, di to-do list ataupun di kalender, kita harus tulisnya sangat spesifik. Semoga 2 tips sederhana ini bermanfaat. Kalau lo mau belajar lebih lanjut, silahkan ikuti program Time Control System. 30 hari lo jago ngatur waktu. Gue ajarin pakai to-do list system, pakai kalender, dan banyak lagi sistem-sistem lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.